Waktu itu jujur lagu Bertante Luka itu bakal kita jual ke Teh Ocha. Teh Ocha. Teh Ocha bilang nanti aja deh yang ini aku nyanyiin aja gitu loh. Kalau The X Factor aku langsung rekaman. Gue punya materi yang bagus, lagu yang bagus. Pas rilis udah yakin banget kayak pasti viral nih lagu. Gue untuk meyakinkan Lukas yang gue udah pinjam 35 juta masalahnya. Terus udah kan, aku benar kayak di titik lagi kayak aduh aku bakalan susah lagi nih kalau misalnya lagu aku gak naik dan hidup aku bakal jadi kayak kemarin dong. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Jadi di tahun 2019 tapi tetap aja Tuhan itu ngebisikin ke lo kayak mau sampai kapan hidup lo seperti ini, jauh dari Tuhan. Udahlah, mendekatlah ke gue. Iya. Lo itu anak gue yang hilang gitu. Jangan hilang, iya. Jadi balik aja. Udah gitu. yuk balik lo, kayak gitu. It's not gonna be that bad, you know. Apa sih, you know, lu selalu nyalain gue, lu nyalain Tuhan terus, lu menjauh dari dia, lu ngambek dari dia, lu menuduh dia, tapi tetap dia masih menerima. Dengan cintanya bukan cuma menerima, menarik, menarik lo gitu kayak. Padahal gimana ya kalau misalnya ya, gue ini adalah Tuhan, untungnya gue bukan Tuhan. Dan ada seseorang yang menyalah-nyalahkan gue terus, you know, padahal gue gak tahu ya, dialog atau conversation yang terjadi antara ibu lu dengan Tuhan, ya kan mungkin aja bisa tadi seperti yang gue bilang gitu, kalau misalnya penyakit ini bisa sampai ke anak gue, mendingan Tuhan ambil gue sekarang. Dan itu adalah jawaban dari sebuah doa. Gue gak tahu gitu ya, of course. Tapi kalau misalnya Tuhan yang tadinya kayak, enggak, yang gue lakuin selama ini ke kehidupan lo itu semuanya cinta, semuanya kasih. Bukan, gak pernah ada satupun hukuman gitu. Tapi malah dia disalahkan. Misalnya gue nih sebagai Tuhan, gue disalah-salahin terus, ngambek. Dan habis itu gue ngeliat tuh orang susah hidupnya, pandemi melarat, dan habis itu mie instan dibagi 2, gitu, and everything. Udah, syukurin. Salah sendiri lo menjauh dari gue. Padahal gue punya semuanya, gue bisa ngebantuin lo. Ya karena lo ngejauh dari gue, ya udah gue jauhin, biarin aja gitu ya. Sukses, good luck, all the best gitu ya, hidup lo tanpa gue. Tapi di sini Tuhan yang kita sembah, itu justru malah datang ngebisikin lo, bilang, yuk balik ke gue yuk. Udah mau sampai kapan kayak gini terus? Yuk balik ke gue. Itu Tuhan yang penuh cinta gitu. Gila. That's so beautiful, Fabio. Wow. Dan akhirnya lu diberikan sebuah damai yang sebenarnya lu gak layak mendapetin damai ini. Tapi lu diberikan sebuah kedamaian yang bumi ini atau dunia ini gak pernah bisa ngasih. Tapi lu dikasih kedamaian tersebut. Dan akhirnya di tahun 2021 walaupun kayak ya itu mungkin sebuah ujian juga ya, kayak dia masih nangis gak sih kalau misalnya dia ditolak sama talent search gitu. Ditolak mimpinya dia. Tapi ternyata saat itu lu malah kayak berserah. Aku bilang, ya Tuhan, ya nggak apa-apa, kalau ini gagal, berarti jalan aku bukan di sini ya. Ya, gue akan memperbaiki diri gue akan memperbaiki suara gue. Lu malah justru introspeksi, bukan menyalahkan, lebih kayak, oh berarti diri aku itu masih ada yang kurang, dan mungkin aku nggak sekuat mental mereka. Misalnya ada teman-teman aku yang lulus di sampai gala show, aku bilang, mungkin mereka lebih pantas dan mereka mentalnya lebih kuat dari aku. Kalau aku ada di situ belum tentu aku kuat gitu loh. That's amazing, Fabio. Oke. Setelah ditolak dari X Factor itu tahun 2021. Masih kerja, masih pandemi. Tapi mungkin kerjaan udah ada gak sih? Belum ya? Aku gak kerja sama saat itu. Itu jadi pengangguran banget? Iya, cuma nyanyi tipis-tipis aja karena udah nyanyi di sosial media. Pandemi udah mulai ini kan. Iya, mereda. Jadi sebelum audisi pun aku sempat ketemu sama teman aku, kayak mau ngobrol soal, ayo kita bikin project bareng gitu loh. Tapi teman-teman aku sempat ragu gitu sama aku, kayak, kita kan gak punya duit, mah kita bikin lagu mahal banget lagi gitu. Ya udah, gue bilang tenang aja. Dengan keyakinan aku yang mendasarkan janji Tuhan, pasti bakalan tolong kamu. Jangan khawatir. Aku sama sekali gak khawatir. Wow. Nggak ada duit. Tapi aku bisa kayak,
hubungin teman aku, yuk kita bikin bikin lagu, lu ada orang yang bisa ini kok, ya bisa bikin aransemen nggak? Bisa aransemen lagu, dia bilang, "Yang murah-murah aja ya, jangan mahal-mahal," gitu. Tapi saya tuh nggak punya duit loh, Kak. Nol. Nol. Oke. Untuk maksudnya untuk bikin lagu itu nol lah kayak gitu ya. Iya, Untuk kayak makan, hidup aku segala kayak masih ada. besok pasti bakal ada ini kok, ada rezeki dari Tuhan, Tuhan pasti bakalan kasih kalau misalnya aku yakin. Gila. Aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya aku ke Jogja waktu itu. Setelah abis audisi aku ke Jogja. Sebelum audisi aku ke Jogja. Teman aku kayaknya bakalan ikut audisi X Factor deh, gini-gini segala macam. Tapi kita bikin lagu aja dulu yuk, gitu loh. Itu bikin lagu Bertahan Terluka. Nah, jadi lagu Bertahan Terluka, temen-temen aku ngayakin lagi. Kayak, yakin nih mau ngeluarin single ini gak mudah loh. Dia bilang gitu. Aku bilang, udah tenang aja. Ini pasti bakalan diberkati Tuhan, aku bilang. Terus teman aku bilang, gimana kalau lagunya kita jual aja? Waktu itu jujur, lagu Bertahan Terluka itu bakalan kita jual ke Teh Ocha. Teh Ocha? Teh Ocha. Oke. Tujuannya kayak, coba kita kasih ke artis-artis terkenal ya lagu ini. Karena pikiran teman-teman aku kayak, ini diduitin aja deh gitu loh. Nanti kalau misalnya dapat duit dari jual lagu, kita produserin lu gitu loh. Betul. Itu biasanya lumayan tuh, bisa berapa puluh juta lah kalau Iya misalnya gitu. dibeli gitu kan. Terus aku bilang, nanti aja deh yang ini aku nyanyiin aja gitu loh. Wah gila, Tapi aku audisi dulu gitu loh. Tapi aku audisi dulu. Audisi X Factor ini ya? Oke. Audisi gak lolos, aku bilang, pas gak lolos itu aku rekaman. Gak lolos X Factor, aku langsung rekaman. Kayak, ya udah aku rekaman pakai lagu ini. Dan kalau di TV kan itu harus siapa? Rekaman duitnya dari mana by the way? Tunggu, sorry. Jadi gini, pas ikut audisi, aku ketemu Lukas, manajer aku. Dia kalau sekarang dia manajer lo. Ya. Dulu Lukas itu siapa? Dulu gini. Jadi pas abis kita mau jual lagu itu, pas kepikiran mau jual lagu, aku bilang tuh tenang dulu. Kayaknya kita harus butuh bantuan teman aku untuk kayak support dana. Investasi ke gue, iya. Ya. Modalin gue. Waktu itu aku pernah ikut kayak ada komunitas, yang situ ada si Lukas. Komunitas olahraga ya waktu itu ya. Terus kayak lari-lari gitu. Terus kayak, Lukas ini kan kayaknya dia paling banyak duit deh dari komunitas itu. Karena dia sempat cerita, aku punya investasi di sini. Waktu itu aku senang ngobrol sama yang Chinese karena aku pikir itu bisa membuka pikiran aku untuk soal berbisnis gitu. Ya. Padahal nggak ada duit, cuma pengen tahu aja. Kalau orang-orang Chinese bisnisnya kayak gimana sih? Gitu. Aku punya bisnis barber gini. Aku punya bisnis aku pernah invest di segala macam lah. Si ikan Lukas. cupang lah. Atau Iya, terus aku telepon lah. Halo, aku Lukas. Lu mau nggak kayak jadi investasi? Iya, kayak menginvestasikan duit sebesar 35 juta untuk memproduksi lagu aku gitu loh. Ya. Lu mau gak jadi produser? Aku langsung gituin. Ya. Ini menguntungkan Lukas, aku bilang itu. Kalaupun aku gak bisa, kan nanti ini kan udah selesai pandemi. Ini janji aku ya ke Lukas yang belum pasti juga bakalan aku ganti duitnya. So Kayak, aku kan kalau ini, lu jual gua aja nanti di wedding Jakarta atau di Surabaya. Dan itu lumayan kok, bisa dapat 7 juta sekali show, gue bilang 7 sampai 10 juta sekali show, lu jual gua aja gitu loh. Gue bilang perdagangkan gua deh dengan talenta gua, gue bilang gitu. Bilang, kan lu belum ada kerjaan pasti gitu loh. Lukas pun sempat meragukan. Of course. Iya kayak, investor anak nih gitu. belum ada apa-apa nih sebenarnya. Investor biasanya nantang dulu. Tapi aku bilang gini, yakin aja, gue bilang yakin aja. Gue punya materi yang bagus, lagu yang bagus. Lagu ini bakalan pecah kok. Di dalam hati udah gitu gak? Seyakin itu aku sama Bertahan Terluka waktu itu. Akhirnya si Lukas ngasih pinjamin duit 35 juta ke aku sama Trakas. Bentar, pinjemin atau invest?
pinjamin. Karena dia nggak bisa invest. Karena invest kan pasti ada apa namanya? Hitung-hitungan ya? Bukan, kayak kalau rugi ya rugi bareng-bareng dong. Iya kan? Iya. Akhirnya aku bilang aku pinjam aja. Pinjam aja duit 35 juta untuk mau rilis lagu ini. Tapi dia bilang gak apa-apa lu jadi produser kita aja. Seakan-akan gitulah gue bilang gitu. Ya udah. Akhirnya. Ini menarik sih. Sorry, by the way, ini gue agak melipir dikit. Lu pas di Surabaya kan lu bilang kerja kantoran. Itu kerja apa sih di kantoran tersebut? Sebagai administrasi. Untuk? Di kayak. Perusahaan apa? Kayak toko, bukan toko, lebih ke perusahaan Shell gitu. Maksudnya minyak. Oke. Karena ini menarik sih. Karena menyebut kata investasi atau tadi itu ya kayak memberikan kesempatan buat orang invest di lo dan menganggap lo sendiri adalah sebuah produk. Itu kayaknya hanya bisa lo laluin kalau misalnya lo pernah kerja di bank. Ya kan, di Manado gitu. Dan apalagi untuk urusan administrasi dan lain-lain kayak. Aku udah tahu. Exactly. Dan kayak ini semua dengan pengalaman hidup lo udah dipersiapin banget sama Tuhan. Betul banget. Sampai akhirnya aku bisa memikirkan itu semua. Exactly. That's ridiculously kalau misalnya orang bilang oh ini kebetulan. Enggak. No way. Semua itu ada prosesnya. Exactly. Okay. So karena Tuhan taunya lu bukan lolos melalui talent show atau talent search gitu. Karena kalau misalnya talent search udah ada yang ngurusin semuanya. Lu udah gak perlu mikir apa-apa lagi. Tapi kalau misalnya lu dengan gaya otak berbisnis sendiri udah harus pakai OPM kita bilangnya. Other people's money. Kita pakai duit orang gitu ya untuk invest di kita. Dan habis itu kita menjadikan diri kita produk. Kita mikirin brandingnya dan lain-lain. Itu dibutuhkan skill ya kerja di bank juga kayak gitu. Betul. That's amazing. Oke. So lanjut ketika Lukas udah ngasih 35 juta. Jadilah sih. Kita rekaman. Terus langsung bikin video klip. Video klip aku bilang seadanya aja ya. Gue bilang, kalau Kak Daniel nonton video klip yang bertahan terluka, itu kayak FTV yang hancur banget karena ternyata the power of kepepet, aku harus jadi produser di dalam video klip itu. Aku harus bikin ceritanya kayak gimana ya, biar menarik. Jadi ada cewek yang ngelihat cowoknya lagi pacaran sama cewek lain. Iya, pokoknya kayak toxic, kalau kan berceritakan soal toxic relationship. Jadi kayak gimana sih biar orang-orang ini bisa nontonnya kayak nonton film. Tapi tetap menotis lagunya. Itu mikirin matang-matang, oh ternyata gue harus bikin kayaknya. Akhirnya bikin video klip, selesai. Kalau di TV kan di Expected itu harus nunggu beberapa bulan untuk penayangan. Jadi sambil nunggu penayangan, aku gak bisa spoiler apa-apa dong. Karena aku udah bilang aku gak lolos kan. Tapi yang di TV kan belum mengumumkan bahwa maksudnya karena di X Factor di tahun 2021 itu lu gagal, tapi tayang di TV-nya baru tahun 2022. Oke. Iya. Jadi karena dia nggak live ya, soalnya pas lagi audisi itu taping. Berapa bulan lah taping gitu. Jadi udah selesai video klip segala macam, tunggu tayangan di TV. Selesai bilang, oh Fabio Azhar gak lolos segala macam. Baru besoknya aku langsung upload teaser aku. Wow, itu strategi bisnis yang sangat luar biasa. Karena lu benar-benar menggunakan orang minimal udah tahu Fabio Azhar itu siapa. Dan dibilang gak lolos. Dan itu momen yang tepat untuk lu. Orang mancing komen sebenarnya. Akhirnya besok pas rilis lagu, aku gak ada ekspektasi kayak bahkan dinotis sama orang-orang yang nonton aku di Expector. Karena memang gak terlalu disorot waktu itu. Dan aku juga waktu di Expector itu dijadiin grup pada akhirnya. Jadi grup boy band. Jadi kan kayak banyak banget yang harus dilihat gitu. Jadi kayak berpikir, ya udahlah mereka gak bakalan notice aku nih. Gitu. Karena pasti udah kefokus ke orang-orang yang lolos sebenarnya. Ya udah. Pas ditayangin aku gak lolos di TV, besoknya aku langsung upload teaser. Tanggal berapa tuh? Aduh lupa, pokoknya bulan Januari lah. Bulan Januari sebelum tanggal 2 Februari tanggal aku rilis. Oke. Jadi rilisnya 2 minggu sebelum tanggal 2 pokoknya, 2 Februari. Oke. Oh iya, karena teaser. Tanggalnya cantik ya, 2
Bulan 2 2022 ya. Iya. Terus ya udah 2 minggu sebelum itu aku promosiin terus di TikTok segala macam. Aku bahkan rilis lagu bla 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 segala macam. Rilis dah tanggal 2. Pas rilis udah yakin banget kayak pasti viral nih lagu. Gue untuk meyakinkan Lukas yang gue udah pinjam 35 juta masalahnya. Terus udah kan, udah di posisi kayak 1 minggu rilis, kok baru 10.000 yang nonton ya. Itu 1 minggu by the way lama loh. Maksudnya lu udah rilis ya, lu bayangin ya, setiap jam selama 7 hari lu ngecek terus gitu, lu upload. Di naik gak ya, di refresh terus. Ya, refresh. Ya kan, setiap jam lu lihat komentarnya, engagementnya. Iya. 7 hari guys, 7 hari itu lama men. Tapi asalkan Dalin tahu, waktu rilis itu, ya, aku rilis itu, aku nonton bareng sama anak-anak fanbase aku yang beberapa aja sama orang produksi yang bikin video klip. Rilis lagu, di saat itu aku bilang, pas rilis kan ada kayak timingnya 3, 2, 1. Ini, itu aku cuma sapu, layar laptop aku yang mati nyala. Aku selalu kayak gini, dalam nama Tuhan Yesus, semoga lagu ini bisa, Tuhan sampai 10.000 yang view aja aku udah bersyukur banget kok, gak apa-apa gitu loh. Ya. Kalau masalah nanti uang yang aku pinjam ke Lukas itu bisa aku ganti atau enggak, itu masalah belakangan. Ya, aku yakin Tuhan bakal kasih jalan. Di saat itu aku bilang, dalam nama Tuhan Yesus, aku 10.000 aja aku udah bersyukur banget kok Tuhan, gak apa-apa, aku bilang gitu. Tapi mudah-mudahan lagu ini bisa didengar oleh siapapun yang mau dengar ya, gitu loh. Ya udah, rilis 1 minggu kemudian, tapi kan namanya manusia masih ada rasa khawatir ya kayak, Tuhan kok emang sejelek ini lagu aku ya gitu loh. Nah dari situ aku tampil tiap hari aku live di salah satu platform TikTok. Di TikTok. Tiap hari aku live nyanyi lagu-lagu orang dulu, cover lagu orang 2 jam 3 jam aku cover, tapi aku selupin si lagu Bertahan Terluka ini. Kayak kalian harus dengar lagu single aku terbaru ya. Aku kasih note nih Bertahan Terluka udah rilis, nih link YouTube-nya di sini, kalian ke YouTube aku. Nah, hari makin nambah tapi enggak signifikan. Ya. Pas udah sampai 10.000 kayak Tuhan akhirnya sampai juga 10.000, terima kasih ya gitu. Makasih ya Tuhan. Ya udah. Pas udah hampir 1 bulan, tanggal 21 kalau salah itu. 21 Februari. 21 Februari. Aku sampai telepon lagi ke teman aku, tim aku si Trakas yang bikin lagu sama aku bilang, "Trakas kayaknya lagunya nggak naik deh." Lagunya nggak naik, aku bilang, "Single selanjutnya kita keep dulu ya, jangan dulu kita rilis," aku bilang gitu. Terus aku telepon Lukas, "Kas, bilang ke Cici, aku mau ngelamar di hotelnya Cici aja ya." Aku bilang gitu, "Aku mau ngelamar di hotelnya Cici aja, aku menjadi apapun, gak apa-apa deh daripada aku nganggur di Jakarta gak ada kerjaan." Bayar utang 35 juta itu. Iya, dan nekat lagi pas rilis lagu pindah ke Jakarta. Gitu. Jadi kayak, aku kayaknya kerja di hotel aja deh. Wow. Itu sore-sore. Terus abis itu, setiap jam 9 malam aku pasti live streaming kan di TikTok. 10 sampai jam 12 aku pasti live streaming di situ untuk memperkenalkan lagu gitu. Terus di saat setelah itu aku bikin konten, upload, pagi upload, siang upload, sore upload. Kok gak FYP nih lagu. Tapi ada aja yang komen kayak, "Wih lagunya relate banget sama aku suka lagu ini." Jadi itu yang meyakinkan bahwa, oh lagu aku enak kok, cuma belum didengar aja sama banyak orang. Di saat aku kayak gitu, kayak Tuhan pasti lagu ini bakalan pecah. Tapi setan tuh pasti ganggu kayak, alah cari kerjaan aja lu pasti lagu ini gak bakalan ini. Tapi pasti ada bertolak belakang kayak keyakinan aku kayak pasti lagu ini bakalan pecah, tapi tenang aja, bakalan ada waktunya. Tanggal 21 itu terus aku telepon Lukas bilang, "Yaudah aku tanyain Cici ya, kalau misalnya lu bisa kerja ada lowongan di mereka." Aku bilang di apartemen yang kita itu pun punya Lukas yang kita sewa. Oke. Terus aku merenung di ruangan tamu sampai kayak, aku mau jadi apa aku Tuhan ya? Gak ada kerjaan, gak ada pemasukan, duit di tabungan tinggal berapa ratus ribu. Ya udah, jam 6 aku mandi dulu sambil nyanyi lagu rohani, terus masuk kamar, nggak tahu tiba-tiba kepikiran,
tutup jendela, tutup pintu, matiin lampu, saat teduh. Sujud di kasur, terus saat teduh. Saat teduh terus aku bilang, Tuhan, ya bisa aku ambil Alkitab dulu terus kayak Tuhan, aku pengen ngomong sama Tuhan deh saat ini. Itu karena aku berada kayak di titik lagi kayak, aduh, aku mau bakalan susah lagi nih kalau misalnya lagu aku nggak naik dan hidup aku bakal jadi kayak kemarin dong. Padahal hari ini udah lumayan better aku bilang daripada yang kemarin aku makan mie instan di Wagi 2, aku bilang gitu. Terus pas doa ngomong sama Tuhan, aku bilang, Tuhan, kalau memang rezeki aku di lagu ini, Tuhan kasih petunjuk ya gitu loh. Dan aku bilang, aku janji aku bakalan lebih setia lagi sama Tuhan. Aku bilang aku bakalan lebih sayang lagi sama Tuhan. Mungkin kemarin aku masih kurang ya Tuhan, aku bilang gitu. Mungkin aku masih belum bisa menyenangkan hati Tuhan ya. Tuhan gimana dong caranya Tuhan, biar aku bisa biar Tuhan bisa senang sama aku dan aku bisa menyenangkan hati Tuhan juga, aku bilang gitu. Di saat itu aku kediam sambil nangis, tiba-tiba kayak ada cahaya putih tapi kecil ini loh Kak. Kecil banget tapi di ujung banget. Tapi di depan aku tuh kayak ada orang yang berjubah hitam gelap gitu yang mondar-mandir di depan aku. What? Itu lagi doa satu gini. Itu ada orang yang bukan orang, nggak tahu apa itu, kayak menghalang-halangi, tapi kayak itu titik apa ya? Dalam hati gue kayak itu titik apa ya? Tuhan, kalau itu Tuhan, aku pengen mendekat dong ke titik itu. Tiba-tiba titik itu makin hari makin dekat, makin lama makin dekat ke aku. Makin dekat, terus tiba-tiba aku melihat sosok yang tinggi, terus kayak bercahaya, wajahnya nggak bisa lihat. Kalau kita lihat lampu kayak gini kan masih kelihatan, oh itu masih ada lampu, masih ada cahaya, masih ada lampunya. Tapi itu benar-benar nggak bisa kelihatan dan tuh terang banget. Baru lagi tutup mata, lagi berdoa, terus kayak dia kayak jama aku, pegang di dua punggung aku, pundak aku, diginiin, terus kayak jangan khawatir. Sekali lagi dia bilang kayak jangan khawatir. Cuma itu doang, dia bilang jangan khawatir. Di saat itu aku buka mata, tiba-tiba karena ada perasaan kayak ini apa sih, kok takut ya gitu. Ini apa sih, pas buka mata, kamar itu yang dari gelap kayak ada kayak cahaya yang terang terus tiba-tiba redup. What? Ya, aku nggak tahu itu apa, tapi aku yakin bahwa itu kayak Roh Kudus yang ngomong ke aku atau Tuhan langsung yang ngomong ke aku. Aku nggak tahu saat itu. Gila. Jadi setelah berdoa aku kayak, kok apa itu ya? Tapi tenang banget, hati itu tenang banget, dan aku yakin Tuhan, apa yang aku minta dalam doa tadi itu pasti Tuhan kabulkan sih. Dari cuma 58 orang yang pakai sound aku di TikTok jadi 75.000. Percaya nggak? 75.000 dalam satu malam. Guys, siap-siap ya, lagu Berantai Luka bakalan pecah, gue bilang gitu. Telepon ke mereka berdua. Tapi setelah rilis Rumah Singgah kan masih rilis lagu-lagu juga. Apakah aku masih mau bersyukur gitu loh? Ketika tidak seviral yang kemarin. Gini ya rasanya kalau lagu nggak didengar orang. Mulai lagi ada pergumulan, perpecahan di tim aku sendiri, pengkhianatan lah dalam tim aku, yang akhirnya aku bikin belajar bahwa oh ternyata nggak mudah ya jadi musisi.